Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan saya Nol Fataya dengan 3 dinim terakhir 147. Izin untuk membuka presentasi studi proyek kami yang berjudul Incompetency Service. Bisa di next. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok SGD kami yang dapat terlihat pada slide. Bisa next. Bisa di next. Baik, jadi di sini saya izin untuk menjelaskan bab 1 pada bagian latar belakang. Nah, di mana inkompetensi serviks di sini merupakan ketidakmampuan serviks dalam mempertahankan posisi fetus walaupun tanpa adanya kontraksi rahim. Nah, kondisi ini umumnya terjadi saat pertengahan trimester kedua atau awal trimester ketiga. Nah, inkompetensi serviks di sini dapat disebabkan karena gangguan pada perkembangan ductus Mullerian dan trauma. Nah, untuk resiko inkompetensi serviks sendiri di sini meningkat akibat adanya persalinan prematur atau inkompetensi serviks sebelumnya, operasi serviks sebelumnya, anomali uterus atau serviks, dan penggunaan multiple gestation. Nah, untuk komplikasi yang dapat terjadi akibat inkompetensi serviks di sini antara lain keguguran pada trimester kedua, kelahiran prematur, dan retention plasenta setelah melahirkan. Nah, untuk infeksi di sini juga dapat terjadi akibat dari inkompetensi serviks. Nah, di mana studi juga melaporkan jika insufisiensi serviks di sini sangat berkaitan dengan keguguran berulang. Nah, didasari komplikasi tersebut, inkompetensi serviks tentunya memberi dampak besar bagi ibu. Nah, tidak hanya bagi ibu, kelahiran prematur bisa menyebabkan dampak buruk bagi tubuh kembang anak. Nah, inkompetensi serviks di sini umumnya dapat dilihat dengan adanya kram abdomen dan peningkatan cairan vagina. Nah, untuk pada pemeriksaan fisik dapat dilihat adanya dilatasi serviks sebesar 2 cm atau lebih dan untuk diagnosis umumnya bisa ditegakkan hanya berdasarkan gejala. Nah, kan tetapi diagnosis inkompetensi serviks di sini bisa jadi sangat sulit karena kurangnya kriteria diagnostik. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madeli Mukanyana dengan 3 digit terakhir 127. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari pembuatan student project kami. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Dan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari student project ini yaitu yang pertama adalah bagaimana anatomi dari inkompetensi serviks, selanjutnya apa definisi dari inkompetensi serviks, selanjutnya adalah bagaimana etiologi, epidemiologi, patofisiologi, dan juga cara mendiagnosis dari inkompetensi serviks, apa diagnosis banding dan juga komplikasi dari inkompetensi serviks, juga bagaimana penata laksanaan dan prognosis dari inkompetensi serviks. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, tujuan dari student project ini yaitu mengetahui anatomi, definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, cara mendiagnosis, diagnosis banding, komplikasi, penata laksanaan, dan prognosis dari inkompetensi serviks. Selanjutnya untuk manfaat. Nah, adapun manfaat yang disebarkan melalui tulisan ini yaitu yang pertama adalah bagi mahasiswa kedokteran, yaitu menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami anatomi, definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, cara mendiagnosis, diagnosis banding, komplikasi, penata laksanaan, dan prognosis dari inkompetensi serviks. Dan bagi aktivitas akademika, yaitu yang pertama adalah sebagai media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang inkompetensi serviks. Juga institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami inkompetensi serviks. Juga selanjutnya adalah dapat menambah kepesertaan di Universitas Udayana. Untuk bagi masyarakat, masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang inkompetensi serviks melalui student project ini. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Ida Yukomangananta Maharani dengan 3 digit yang terakhir 006. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai menjelaskan mengenai bab 2, yang pertama mengenai anatomi serviks. Serviks atau yang sering dikenal dengan dinding rahim adalah salah satu organ reproduksi wanita yang letaknya di sepertiga lebih rendah dari uterus atau rahim. Bagian tubular serviks memiliki bentuk memanjang ke bawah hingga ke bagian atas vagina. Serviks mengelilingi pembukaan yang dikenal dengan lubang serviks sebagai pembatas antara rahim dan vagina. Bentuk serviks adalah silinder tersusun dari tulang rawan yang ditutupi oleh jaringan halus dengan tebal sekiranya 1 inci. Serviks dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks memiliki zona transformasi, yaitu area terjadinya perubahan dari fisiologi sel-sel squamous dan kolumner epitel serviks. Serviks memiliki 2 ligamen yang menyokong bagiannya, yaitu ligamen kardinal dan uterosakral.
Ligamen kardinal terbentuk dari jaringan fibromuskular yang berasal dari segmen bawah uterus dan serviks ke dinding pelvis lateral dan menjaga posisi serviks. Ligamen uterosakral yaitu jaringan ikat yang mengelilingi serviks dan vagina dan memanjang hingga vertebra. Titik temu antara epitel silindris endocervix dengan epitel squamous exocervix disebut dengan taut squamocolumnar. Selama perkembangannya sejak lahir hingga usia lanjut, epitel cervix mengalami beberapa perubahan sehingga letak taut squamocolumnar juga berbeda tergantung dari perkembangannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirapranata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai definisi inkompetent cervix. Inkompetent cervix atau insufficiency cervix merupakan kondisi di mana leher rahim tidak dapat menjaga kehamilan karena mengalami kelemahan secara struktural dan juga fungsional pada cervix, sehingga tidak mampu menjaga kehamilan. Hal ini menyebabkan terjadinya persalinan prematur atau keguguran berulang pada trimester kedua atau awal trimester ketiga kehamilan. Inkompetent cervix ini juga tidak menunjukkan gejala yang jelas sehingga perlu pemantauan secara ketat selama kehamilan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dea Gracia Eliani Sampe dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya izin untuk menjelaskan etiologi dari inkompetent cervix. Etiologi atau penyebab dari inkompetent cervix ini masih sepenuhnya belum dipahami. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, seperti yang pertama ada trauma pada cervix, seperti akibat dari prosedur bedah cervix atau dilatase dan kuretase. Yang selanjutnya ada riwayat kelahiran prematur atau inkompeten cervix sebelumnya, kemudian kelainan bawaan pada cervix. Selanjutnya ada infeksi rahim atau cervix yang sering terjadi berulang. Kemudian ada gangguan dari hormonal seperti gangguan tiroid atau penggunaan hormon sintetik. Dan yang terakhir adanya gangguan struktur anatomi pada panggul. Nah, faktor-faktor di atas ini tidak selalu menyebabkan inkompeten cervix karena kondisi ini bisa muncul secara spontan tanpa penyebab yang jelas. Sekian untuk etiologi, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rival Vinul Telpon Kakak Laslia Putra dengan 3 digit terakhir 88. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai epidemiologi terhadap penyakit inkompetensi cervix. Jadi secara epidemiologi, kejadian inkompetensi cervix relatif jarang, yaitu hanya sekitar 0,5% pada populasi obstetri umum dan 8% pada wanita dengan riwayat keguguran mid-trimester. Di Indonesia sendiri pun belum pernah dilaporkan terjadinya inkompetensi cervix. Selain itu, diagnosis dini hingga penata laksanaan sendiri pun masih bersifat kontroversial. Dalam penelitian, beberapa kasus inkompetensi cervix melibatkan faktor mekanik diantaranya hipoplasia cervix kongenital, riwayat operasi cervix, dan trauma cervix luas. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Theodora dengan 3 digit NIM terakhir 090. Saya izin untuk menjelaskan tentang patofisiologi dari inkompetent cervix, di mana seperti yang kita ketahui belum ada penyebab yang jelas, namun beberapa penelitian sudah menjelaskan bahwa adanya kelainan remodeling cervix saat masa kehamilan, sehingga cervix berkembang lebih cepat daripada seharusnya, sehingga maturisasinya juga lebih cepat, yang ditandai dengan dilatasi dan penipisan serviks sebelum usia kehamilan 37 minggu. Hal ini dapat mengakibatkan KPD atau ketuban pecah dini, keguguran pada pertengahan trimester, ataupun kelahiran prematur. Penelitian lainnya menunjukkan juga adanya kelainan fungsional, seperti kelainan faktor endogen dan eksogen yang menyebabkan kontraksi uterus yang dini, serta adanya aktivasi dari membran DESI2 yang dini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Ayutina Utar Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis inkompetent cervix. Terdapat 3 keadaan yang berbeda dalam mendiagnosis inkompetent cervix. Yang pertama, wanita datang dengan tanda dan gejala insufisiensi cervix yang secara tiba-tiba. Selanjutnya, wanita datang dengan riwayat inkompetent cervix, yaitu berdasarkan riwayat, dan wanita datang dengan temuan ultrasonografi endovaginal yang konsisten dengan inkompetensi cervix, yaitu didiagnosis secara USG.
Yang pertama tentu kita akan mendiagnosisnya, kan menanyakan anamnesis terlebih dahulu, yaitu menanyakan riwayat keguguran pada saat kehamilan trimester kedua. Dan juga biasanya wanita mengalami gejala ringan pada awal trimester kedua, namun juga kadang tidak ada bergejala. Yang pertama ada pelvis terasa ditekan, kram perut, nyeri pinggang, dan terdapat keputihan dengan volume keputihan yang meningkat. Dan juga pada saat keputihan ini akan ada perubahan warna seperti bening menjadi merah muda. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, didapatkan dilatasi dan penipisan pada serviks tanpa adanya tanda kontraksi atau persalinan. Selanjutnya pemeriksaan penunjang yang ada 3 yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama melakukan spekulum, di mana dapat ditemukan serviks melebar 2 cm atau lebih, penipisan lebih dari atau sama dengan 80%, dan kantong ketuban terlihat melalui external orifice atau OA. Dan juga pada saat ultrasonografi transvaginal ditemukan kanalis cervicalis yang memendek dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 25 mm dan terdapatnya gambaran seperti cerobong. Dan pada saat USG adanya funneling, yaitu penipisan serviks pada orifisium internal berlanjut ke arah kaudal. Selanjutnya yaitu adapun diagnosis banding dari inkompetensi serviks. Yang pertama ada abruptio placenta, ada ketuban yang pecah dini, dan pertumbuhan dan perkembangan janin yang terhambat. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Next. Perkenalkan, nama saya Lorena Samanta Adelina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komplikasi inkompeten serviks. Komplikasi inkompetensi serviks meningkat dengan bertambahnya usia kehamilan dan peningkatan pembukaan serviks. Komplikasi jangka pendek atau kurang dari 48 jam yang dapat terjadi adalah ketuban pecah dini, persalinan prematur, keguguran spontan atau keguguran trimester kedua, dan adapun komplikasi yang disebabkan oleh tindakan penanganan dari inkompetensi serviks ialah tindakan cerclage yang dapat menyebabkan pendarahan akibat kerusakan pembuluh darah pada saat prosedur dan kematian janin karena obstruksi pembuluh uterus. Baik, perkenalkan saya Made Bagus Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menunjukkan tentang penata laksanaan. Baik, untuk tata laksana di sini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu metode bedah dan non-bedah. Pilihan dengan terapi non-bedah dapat mengurangi risiko kelahiran prematur pada wanita dengan kompetensi serviks dengan pengurangan aktivitas atau istirahat total di tempat tidur, menghindari hubungan seksual, dan juga penghentian penggunaan zat berbahaya. Nah, selanjutnya ada penelaksanaan secara bedah, bertujuan untuk penguatan serviks yang lemah dengan jahitan yang disebut dengan cervical curling atau sirkulase serviks. Tindakan dilakukan dengan jahitan di sekeliling serviks untuk mengencangkan dan menjaga serviks tetap tertutup. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putu Sinta-Dewi Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 181. Saya akan membahas tentang penutup bab 3, yaitu kesimpulan juga saran. Jadi simpulan di sini inkompetensi serviks itu merupakan kondisi di mana leher rahim tidak dapat menjaga kehamilan karena mengalami kelemahan struktural dan juga fungsional secara serviks. Di mana gejala secara umumnya dapat digunakan sebagai suatu diagnosis yaitu dengan wanita datang dengan tanda juga gejala insuficiency serviks secara tiba-tiba, adanya riwayat inkompetensi serviks yaitu adanya riwayat berdasarkan riwayatnya, dan temuan ultrasonografi endovaginal yang konsisten dengan inkompetensi serviks atau diagnosis USG. Pelaksanaan inkompetensi serviks dapat dilakukan dengan cervical cerclage mengenai pembedahannya dan juga non-pembedahan berupa total bed rest, hindari hubungan seksual, dan penggunaan daripada zat berbahaya. Prognosis inkompetensi serviks akan lebih baik jika diagnosis dan juga tata laksana dilakukan dengan baik. Adapun saran di sini, melalui perusahaan Sudah Project ini kami harapkan pembaca dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang inkompetensi serviks. Mengingat juga pentingnya kita untuk bisa mencegah angka kejadian, komplikasi maupun prognosis buruk dari penyakit ini, disarankan untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait diagnosis dan juga tata laksana inkompetensi serviks. Adapun dasar pusaka yang kami gunakan, baik, mungkin sekian dari presentasi tentang inkompetensi serviks dari SGD A3. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih.